Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, Ramadan tiba. 107,7 di JFM bekerja sama dengan remaja Masjid Baitur Rahman Besuki selama bulan Ramadan menjelang buka puasa dari jam 4 hingga jam 5 sore di program siar Kalam Rama, kajian Islam bulan Ramadan dengan penyaji dan tema yang berbeda setiap hari selama bulan Ramadan. Simak terus 107,7 di JFM Besuki menjalin silaturahmi, meningkatkan kualitas insani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal afadil, segenap pengurus yayasan Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, pengurus takmir Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, pengurus panitia pembangunan Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, beserta penyelenggara kita yaitu adik-adik remaja Masjid Besar Baitur Rahman Besuki yang dirahmati Allah. Hari ini edisi Kamis tanggal Ramadan 1441 Hijriah, sama kami di Kalam Rama, kajian Islam Ramadan yang langsung dari Studio 1 Radio di JFM 107,7 MHz yang 45388 893 dan melalui SMS di 082 336 009 juga 339. Baik, para mirsa yang dibudiman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbincang sejenak dengan narasumber kita pada sore hari ini yang akan mengupas tuntas dari jam 4 lewat 10 menit ini, karena tadi ada trouble, mohon maaf. Jadi sampai molor sampai jam 16 10 menit ini. Jadi nanti kita akan berbincang juga bersama narasumber kita dengan tema belajar sabar melalui puasa, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Gus Muhammad Sofi LCMPD, yang beliau juga saat ini adalah sebagai penyuluh agama Islam non PNS yang kantornya ada di kantor urusan agama. Beliau kesibukan-kesibukan yang lain juga banyak di luar, seperti di DMI PC Besuki beliau sebagai wakil ketua, kemudian di Majelis Al-Bilad juga beliau sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Pokoknya beliau kegiatannya di luar itu ketika keagamaan padat ya Gus ya. Alhamdulillah, insyaallah. Oh Gus, dipersilakan mungkin diperkenalkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini para pemirsa dan para pendengar radio di JFM 107,7 dan para pemirsa yang ada di menyimak channel YouTube Permas Baitur Rahman, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalani ibadah puasa dengan tanpa ada halangan dan rintangan. Ini satu kenikmatan yang sangat agung
patut untuk kita syukuri bersama, karena orang-orang dulu itu puasanya tidak sama seperti orang sekarang. Orang dulu itu, terutama para sahabat, ketika melakukan perang Badar itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Bayangkan pada saat berpuasa mereka juga berperang melawan musuh-musuh Allah. Dan pada saat itu jumlah pasukan orang-orang Islam hanya sedikit, sekitar 313 pasukan, melawan ribuan pasukan dari orang-orang yang menjadi musuh dari orang-orang Islam. Tapi alhamdulillah pada saat itu Allah mentakdirkan orang Islam untuk memenangkan peperangan, sehingga kita bisa merasakan kondisi kita seperti saat ini. Dan itu perlu untuk kita syukuri. Jadi kita ini pada saat ini apapun halangan dan rintangan tidak ada dan tidak mampu untuk menandingi apapun yang dialami oleh orang-orang terdahulu dari para sahabat bersama Rasulullah ketika berperang melakukan perang Badar. Alhamdulillah pada saat ini kami akan membahas satu tema yang berjudul belajar bersabar melalui puasa. Sabar ini sudah kita kenal bersama bahwa satu sifat yang begitu sangat mulia, di mana orang yang memiliki sifat sabar, orang tersebut akan menjadi orang yang sangat mulia juga. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 200. Isbiru, bersabarlah wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan berusaha keraslah, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa bersabar. Ini Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang beriman. Artinya bagaimana? Orang jika imannya tidak benar-benar sempurna, dia tidak dipanggil oleh Allah untuk bisa bersabar menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala oleh Allah dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hitungan ini menunjukkan bahwa pahala orang bersabar itu begitu amat sangat besar, sampai digambarkan bighairi hisab, tanpa hitungan, tidak bisa dihitung. Dan ini sangat berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa sebagaimana juga disebutkan di dalam satu hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa syam fa innahu li wa ana azibih. Setiap amal anak Adam itu pahalanya diperuntukkan untuk orang yang melakukan amal itu, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, karena puasa ini adalah khusus pahalanya aku rahasiakan, wa ana azibih, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Sesuatu yang dirahasiakan itu berarti menunjukkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar sekali. Karenanya jika orang bisa mengkombinasikan antara bersabar dan ketika berpuasa dia juga melakukan kesabaran, maka dia mendapatkan dua keagungan sekaligus yang di situ sangat misterius, sangat rahasia di sisi Allah. Pahala bersabar, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahala berpuasa hanya Allah sendiri yang tahu. Ini kan sangat luar biasa. Di samping itu juga ayat yang lain menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan melalui perantara sabar dan sholat. Masalah apapun yang sedang kita hadapi, problematika apapun yang sedang kita alami, kuncinya ada 2S. Kuncinya 2S. Sabar dan sholat.
Seringkali ketika orang mengalami satu permasalahan, satu musibah, satu problem, dia mungkin sabar iya, tapi sholatnya ditinggalkan, sehingga dia tidak menemukan jalan keluar dan solusi yang sangat baik. Ini harus berjalan bersamaan. Ista'inu bisobri wassalah. Di samping sabar juga harus sholat, di samping sholat juga harus sabar. Ketika dua-duanya ini berjalan beriringan, maka orang tersebut akan mendapatkan satu jalan keluar yang insya Allah akan membahagiakan dirinya ketika dia mengalami satu permasalahan atau cobaan di dalam kehidupan di dunia ini. Itu tentang sabar. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang sabar disebutkan bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini pernah suatu ketika beliau dilempar batu oleh kaumnya. Tapi yang namanya Nabi pasti mempunyai sifat sabar. Ketika dilempar batu oleh kaumnya, Nabi Nuh ini kemudian mengusap darah yang keluar dari keningnya dengan tujuan agar darah tersebut tidak menetes ke bumi. Kenapa Nabi Nuh ini takut agar darah ini menetes ke bumi? Khawatir nanti ketika darah ini menetes ke bumi, orang-orang akan ditelan ke dalam bumi sehingga mereka semuanya celaka. Karena bagaimanapun seorang nabi ini punya sifat rahmat, kasih sayang yang sangat agung, yang sangat besar. Dan ini juga tidak jauh berbeda, pernah dialami juga oleh junjungan kita, pemimpin kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah suatu ketika dilempari batu oleh kaumnya sampai kening mulia beliau berdarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, manusia termulia itu? Apakah kemudian Nabi Muhammad membalas mereka dengan balasan yang sama, dilempar batu atau bahkan dihina atau bahkan dicela? Ternyata tidak. Nabi Muhammad semaksimal mungkin dan berusaha bagaimana caranya agar darah ini tidak menetes di atas bumi. Khawatir nanti umatnya ini, kaumnya ini tertelan oleh bumi. Sampai Nabi Muhammad ini mendengar sendiri sumpah serapah yang disampaikan oleh bumi. Wahai Muhammad, tidakkah engkau ingin aku bantu? Jika engkau ingin aku bantu, biar mereka yang melemparimu batu itu akan aku telan semuanya, biar mereka celaka. Gunung juga seperti itu, tidak terima dengan perlakuan kaumnya Nabi Muhammad ketika melihat kening yang begitu sangat mulia itu bercucuran darah. Gunung pun melakukan sumpah serapah. Wahai Rasulullah, jika engkau mampu dan jika engkau mau, aku akan merobohkan diriku ini. Aku akan menggelindingkan diriku ini untuk merobohkan dan mengenai orang-orang yang mencelakaimu, yang melemparimu dengan batu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Orang yang perlu kita teladani sifat kesabarannya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Ini artinya apa? Artinya dalam setiap situasi apapun, kesabaran itu pasti sangat dibutuhkan. Dalam kondisi dan situasi apapun, kesabaran itu sangat dibutuhkan. Rasulullah pun juga bersabar menghadapi apapun yang dialami beliau dari kaum-kaumnya. Dan ini juga menunjukkan dari peristiwa ini bahwa orang itu mencelakai kita, orang itu menghina dan mencela kita atau menyakiti kita, itu biasanya salah satu faktornya karena memang mereka la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Orang menghina kita, orang mencela kita, orang menyakiti kita karena mereka tidak tahu siapa kita. Sama seperti doanya Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seandainya mereka ini benar-benar mengetahui kepribadian mulia Nabi Muhammad, pasti tidak ada satupun orang yang membenci Nabi Muhammad, tidak ada satupun orang yang mencela Nabi Muhammad, tidak ada satupun orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Karena orang ketika menyakiti itu karena dia tidak mengenal dan tidak mengetahui.
sama seperti anjing. Anjing itu akan menggonggong kepada orang yang tidak dikenal. Kalau anjing ini melihat kepada orang yang dikenalnya, dia diam saja. Ya, anggap saja ketika ada orang menghina, mencela kita, anggap saja mereka tidak kenal. Sama seperti anjing yang itu tentang sabar. Kemudian tentang puasa disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, sudah jelas dan sudah sangat masyhur ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini sudah ma'ruf, sudah masyhur bahwa puasa ini adalah sesuatu yang wajib. Artinya siapapun yang meninggalkan puasa berarti dia berdosa. Lalu apa hubungannya puasa dengan bersabar, latihan untuk bersabar? Sabar itu menurut para ulama dibagi menjadi ada 4 macam. Sabar itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, as-sabru ala fi'lit ta'at. Sabar di dalam melakukan ketaatan. Orang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan ini kalau tidak disertai dengan kesabaran tidak bisa. Satu contoh puasa. Jam 12 siang pengen makan. Kalau tidak sabar, makan beneran. Masih nunggu lagi, masih jam 3 sore. Kalau tidak sabar, makan. Dibatalkan puasanya. Ibadah-ibadah di dalam puasa sama. Salat tarawih baru dapat 4 rakaat. Kalau tidak sabar, tidak sampai selesai sampai 20 rakaat. Karenanya untuk melakukan satu ketaatan, satu ibadah, satu kebaikan itu juga perlu dibutuhkan yang namanya kesabaran. As-sabru ala fi'lit ta'ah. Yang kedua, as-sabru anil ma'asi. Sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Apa hubungannya dengan puasa? Dengan sabar. Orang puasa itu dilarang untuk menggibah, membicarakan kejelekan orang lain, menggosip, berbohong, sumpah palsu, melihat sesuatu yang haram. Ini semuanya bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Ketika orang ini tidak sabar dan tidak menahan diri untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pasti dia nanti puasanya tidak sempurna, hanya mendapatkan sah dan hanya sekedar rutinitas puasa saja, tapi pahalanya tidak ada, pahalanya kosong. Karenanya bagaimana caranya agar puasa kita bisa menghasilkan satu sifat yang sangat mulia? Kita perlu berlatih setiap hari untuk bisa bersabar, baik bersabar ketika melakukan ketaatan maupun bersabar ketika menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal masoib. Sabar ketika terkena musibah, bencana, ujian atau cobaan. Mungkin ini yang sering kita kenal. Sabar itu dalam hal urusan itu. Padahal sabar ini ada 4 macam. Kalau di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ada 4 macam. Kalau di dalam kitab Dzikroyat wal Munasabat yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ada 3 macam diringkas, tapi intinya sama. Yang ketiga, as-sabru alal masoib. Sabar terhadap musibah, bencana, ujian atau cobaan. Ini ketika orang berpuasa kemudian terkena musibah, problem, bencana atau cobaan, kemudian dia sangat siap untuk menghadapi cobaan itu, maka dia akan mendapatkan 2 keagungan sekaligus, yang pahalanya ini benar-benar sangat agung, yang hanya Allah sendiri yang tahu berapa besarnya pahalanya itu. Kita sudah tahu bersama pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hitungan pahala sabar itu, saking besarnya. Puasa seperti itu. Wa ana azzibih, dan biarlah aku sendiri, kata Allah, yang membalas pahala puasa itu. Jadi ini hubungan antara sabar dengan puasa. Kita bisa melakukan satu amalan yang dimana jika kedua hal ini antara sabar dan puasa dikombinasikan, kita akan memiliki kepribadian yang sangat mulia,
kepribadian yang sangat agung, sehingga nantinya puasa kita benar-benar menjadi la'allakum tattaqun. Kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa. Karena itu inti dari tujuan puasa. Inti dari tujuan puasa itu adalah sebuah perubahan. Jika sebelum puasa kita banyak berghibah, membicarakan kejelekan orang lain, setelah puasa kita tambah banyak, lebih banyak membicarakan kejelekan orang lain, itu artinya puasa kita tidak berhasil. La'allakum tattaqunnya tidak ada. Tapi ketika sebelum puasa kita rajin membicarakan kejelekan orang lain, kemudian setelah puasa tiba-tiba berubah, kita tidak mau membicarakan kejelekan orang lain, tidak mau berbohong, itu artinya tujuan berpuasa benar-benar tercapai, la'allakum tattaqun. Jadi mungkin itu saja sementara yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, nanti kalau misalkan tidak ada akan saya sambung kembali. Tayyib Gus, terima kasih atas segala macam pemaparannya. Kali ini kita sudah membicarakan tentang tema kita, yaitu belajar sabar melalui puasa, yang telah dikupas tuntas oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sofyan CMPD, yang juga acara ini didukung oleh sponsor kita, yaitu Toko Pancawarna Roti yang beralamat di Kota Timur Besuki, yang kedua perusahaan Tahu Ela di Langka Besuki, dan Toko Perhiasan Emas Sido Ayu Besuki. Baik para pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pendengar dimanapun Anda berada, dari radio DJFM 107,7 MHz dan di channel YouTube Remas Baitur Rahman Besuki. Mungkin ini Gus ya yang sangat menarik ya Gus ya. Iya. Jadi sabar yang ada 4 itu, yang ketiga yaitu as-sabru 'alal masaib. Iya. Kayaknya kali ini kita juga harus sabar dengan kondisi kita Ya, sekarang, betul, Gus. betul. Karena musibah wabah penyakit ini belum selesai. Tapi juga kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Betul. Di tahun ini mungkin puasa kita akan dilipat gandakan sama Allah ya Gus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gitu Gus ya. Amin. Baik para pemirsa yang budiman, baik di studio maupun di manapun Anda berada, di sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab, akan dibuka beberapa penanya dari manapun Anda berada, baik dari studio maupun dari luar, tentang sabar, belajar sabar melalui puasa, begitu ya. Ya Gus ya, Ya, belajar betul. sabar melalui puasa. Kayaknya belajar sabar melalui puasa ini sangat harus dikupas tuntas Gus. Ada yang Ya. tanya lewat telepon Pada ya, kali. Ustaz. Iya, iya. Ada yang tanya lewat telepon. Oh baik, baik. Terima kasih. Dari studio atau gimana? Iya, dari studio. Dari studio ya. Iya, dari pendengar DJ FM ya. Saya angkat oke. dulu ya. Oke. Siap, silakan masuk. Di jalur telepon dipersilakan. Satu dulu ya. Mohon maaf, mungkin bisa diulang kembali ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Ya, nama dan dari ini mana Ustaz Bapak? mau nanya Ustaz. Oh iya. Iya. Silakan. Seandainya Bapak ada- yang menelpon Halo? pada kali ini, pada sore hari ini yang menelpon itu minta tolong radionya tolong dikecilkan atau dijauhkan Bapak dari Bapak ya. Untuk Bapak yang menanya di telepon ya, radionya dikecilkan, Mbak. Iya, iya Mas, begitu Mas. Halo, mohon maaf Bapak, telepon Anda Mohon- tidak kami dengar gitu. Iya, untuk penelpon penanya yang ditelepon ya mohon maaf karena suara Anda feedback dengan monitornya Anda ya. Iya, iya, Oke. betul Mas. Jadi langsung gimana Mas? Yang bertanya di studio dulu. Oh baik, baik. Terima kasih
Bagi penanya dari studio dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ini Bapak siapa? dari Pak Fajar Demam. Pak Fajar ya, Pak Fajar. Ya, kalau di studio sudah dipanggil Haji Muntolos gitu. Baik Bapak. Iya, Haji Muntolos. Begini Ustaz, Ya. sebelum saya bertanya Ustaz, saya mohon maaf dulu karena tema saya tidak sesuai dengan tema yang tersusun rapi di sini Ustaz. Ya, kan tidak sama ini. Ini karangan saya sendiri ini. Ini pertanyaan langsung Ustaz. Ya, monggo. Bagaimana hukumnya bagi semua umat Islam yang tidak berpuasa Ustaz? Gitu Ustaz. Karena saya punya teman Ustaz tidak berpuasa. Alasannya karena dikejar kebutuhan Ustaz. Yaitu alasannya. Nah, kenapa aku tidak berpuasa? Karena ini kan sudah wajib pada saya. Ya ini kena dikejar kebutuhan. Ya orangnya itu kerjanya nelayan Ustaz. Iya, nelayan di laut itu. Iya, katanya orang pesisir namanya itu apa itu Ustaz? Ya cari ikan lah mestinya betul Ustaz. Iya. Tetapi Ustaz, teman saya itu Ustaz selalu rajin Ustaz. Sholatnya itu 5 waktunya itu rajin Ustaz. Iya. Terus tarawihnya oke Ustaz. Terus kata harus oke. Malahan Ustaz sebelum adzan maghrib ya. Iya dia adzan Ustaz. Pokoknya lah tidak meninggalkan perintah Allah pokoknya ada. Cumannya tidak berpuasa Ustaz. Itu gimana? Yang puasanya itu tidak puasa gimana? Pertanyaan saya Ustaz. Itu yang pertama Bapak. Ya enggak. Jangan dijawab dulu. Ini ada kedua ini. Oh iya. Kedua. Yang kedua ya. Iya. Iya, iya. Silakan. Apakah orang yang tidak puasa Ustaz masih mempunyai dosa gitu Ustaz? Yang tidak berpuasa karena perintah sudah dipenuhi semua Ustaz. Sembahyang, tarawih, tadarus. Itu Ustaz. Saya mohon kepada semua pendengar atau pemirsa, khususnya fan-fan DJ Ustaz. Karena fan DJ ini banyak yang main karaoke Ustaz gitu. Supaya mendengarkan Ustaz. Jadi saya minta penjelasan yang jelas-jelasnya melawan radio DJ ini Ustaz. Yang melalui Kalaprama gitu Ustaz. Biar tidak karaoke terus Ustaz. Biar tahu gitu loh. Iya. Alasannya tidak berpuasa itu kerjanya di laut itu. Katanya orang pesisir itu anjurung gitu Ustaz. Iya. Nari apa itu? Nari itu seperti panjang gitu Ustaz. Iya. Mungkin Ustaz belum tahu gitu loh. Kerjanya Masya Allah Ustaz. Soalnya saya kerja sendiri mabuk Ustaz. Tidak bisa Ustaz. Itu jam 6 sudah berangkat Ustaz. Jam 12 siang baru pulang Ustaz. Iya. Itu pertanyaan saya yang kedua itu Ustaz. Iya. Apakah orang tidak puasa masih mempunyai dosa Ustaz? Iya. Baik. Itu loh. Dua Itu pertanyaan. aja Ustaz ya. Baik. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus dari Bapak Haji Montolos ini Gus. Ya. Nama udaranya ini katanya Gus dari Demung, pendengar setia nih Gus di Alhamdulillah. 7FM. Ini mempunyai dua pertanyaan. Hukum umat Islam yang tidak puasa dengan alasan karena mengejar banyak kebutuhan Gus. Itu yang pertama. Dan mungkin langsung jawab Gus ya. Oh, yang pertama ya. Oke. Ya, silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, semua orang Islam yang sudah balik dan sudah berakal dan sudah memenuhi syarat untuk berpuasa itu wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Bagaimana dengan orang yang pekerjaannya misalnya di laut, nelayan dan pekerja berat, pekerja kasar dan sebagainya? Mereka ini juga tetap wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa. Jadi malam itu dia wajib untuk niat saya besok mau puasa. Saya besok mau puasa. Waktu sahur dia sahur sunnah. Dan besoknya dia boleh kerja di laut, tapi tidak boleh kemudian langsung makan. Kerja di laut dulu. Setelah itu nanti kalau tidak kuat baru boleh untuk membatalkan puasanya. Tidak langsung kemudian pagi-pagi langsung makan. Tidak boleh.
Jadi itu syaratnya harus terpenuhi. Jika memang dia ini pekerjaannya berat untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Jadi dia tetap malamnya berniat untuk keesokan harinya puasa, dia tetap sahur, kemudian besoknya kerja tidak apa-apa, baru ketika tidak kuat di tengah-tengah kerja itu baru dia membatalkan puasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz ya. Oke, ada pertanyaan kedua nih Gus, yang bagi yang tidak berpuasa itu Iya, apakah iya. berdosa atau tidak Gus, begitu? Iya, orang Baik. tidak berpuasa tapi dia rajin sholat, ya rajin sholat taraweh, rajin tadarus dan sebagainya ya. Adzan juga Gus gitu Gus. Iya, Rajin ke iya. masjid gitu Iya, intinya. rajin ke masjid. Ah, Oh, iya. iya, Oh, iya. di musola Pak. Iya. Gitu. Semua itu ada perhitungannya. Gitu. Semua ada perhitungannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salat ya dapat pahala, dikasih keistimewaan dari Allah. Urusan dia tidak puasa jangan digabungkan dengan dia rajin sholat. Urusnya hitungannya sendiri-sendiri. Karena ini dua paket yang berbeda. Gitu. Tidak bisa di ya. Iya, iya. Iya. Artinya tetap berdosa dia. Tetap berdosa ketika memang tidak ada halangan. Oke, begitu Gus ya. Iya, seperti itu. Mungkin begitu Bapak Haji Mons ya. Mudah-mudahan tolos ongguan ini. Baik. Ada penanya dari Kecamatan Asem Bagus ini, Mbak. Baik, silakan Ya, masuk Mas Silakan. operator. Ini melalui WhatsApp ya. Mohon maaf Ustadz, saya mewakili pendengar radio Mahardika FM Asem Bagus. Saya Ibu Leli, dia Asem Bagus. Ada seorang tokoh di sini ditokohkan di Asem Bagus. Dia sering dijadikan imam tahlil, imam sholat. Tapi ternyata dia nggak puasa, nggak pernah ke masjid hari Jumat, nggak pernah ke masjid. Itu gimana Ustaz? Orang seperti itu Ustaz, apa perlu dibinasakan? Dari Ibu Leli dia Sembagus, mohon maaf Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bu Leli Sembagus. Terima kasih kami ucapkan telah bergabung bersama kami di DJFM 107,7. Disilakan Gus mungkin. Iya, sudah jelas ya, antara sholat sama puasa ini termasuk rukun apa ini? Rukun iman apa rukun Islam ini? Artinya wajib. Bagaimana dengan orang seperti itu? Ya jika masih memungkinkan kita bina gitu. Kita bina, kita ingatkan, kita sadarkan. Jika sudah kita ingatkan, kita sadarkan tetap seperti itu, kita bina akhlaknya, jangan dibinasakan orangnya. Kita bina akhlaknya. Yang pasti orang itu sudah bisa mencontoh siapa yang perlu untuk dicontoh. Karena ini berarti ada yang bermasalah di dalam keimanannya. Ada yang bermasalah di dalam Islam dan imannya. Kok bisa ada orang rajin berzikir, rajin tahlil, rajin sholat, tapi dia tidak puasa? Ini ada yang bermasalah di dalam dirinya. Itu penyakitnya harus dibasmi, harus diberantas, kalau perlu diberikan obat agar ini tidak menjangkiti terhadap orang-orang yang lain. Kalau istilah padi, tidak terjangkit tanaman-tanaman yang lain sehingga menyebabkan padinya rusak. Jadi kalau ada orang seperti itu, mestinya kan ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Tapi kalau semakin berisi tidak semakin merunduk, berarti padi itu terserang yang namanya hama, penyakit. Nah, penyakitnya itu harus dibersihkan itu. Baik, masih ada lagi. Iya. Untuk moderator langsung saya ambil ini moderator, mohon maaf. Langsung Mas operator. Karena penanya lewat WhatsApp juga. Ya, Ini kayaknya penanya hari ini seragam ini Ustaz. Ah, Ini juga ngaku sendiri nih. Saya sudah belajar bersabar Ustaz. Tapi pekerjaan saya tukang becak. iya. Setelah saya menarik becak, kok kayaknya tidak kuat saya medal becak. Jadi saya buka puasa Ustaz. Besoknya puasa lagi. Boleh enggak Iya, Ustaz? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak pakai nama nih Ustaz. Iya, Baik, iya. dari hamba Allah ya Ustaz, ya Gus ya. Insyaallah, insyaallah. Dari hamba Allah di luar sana yang telah
mengabdikan dirinya kepada keluarga dan anaknya, mungkin dengan pekerja kasar seperti becak begitu, Gus. Iya, saya kira kasusnya hampir mirip dengan yang di nelayan tadi itu. Iya. Artinya jika memang bapak ini sudah memang benar-benar tidak kuat, dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ketika tidak kuat, tapi yang nanti tetap wajib qadha, tetap wajib mengganti. Bagaimanapun puasa itu wajib. Hanya satu orang yang tidak wajib puasa, atau dua orang. Satu orang gila, yang kedua orang yang sudah mati. Iya Gus. Oh ya belum balik itu belum berkewajiban. Ini tidak wajib sama sekali. Ini orang Tapi gila. boleh kan puasa yang orang yang belum balik itu kan? Boleh kan Boleh, puasa? boleh. Untuk latihan boleh. Ini yang tidak boleh puasa lah. Iya, tidak boleh puasa ini. Tidak wajib puasa ini. Iya, kalau pengen tidak puasa harus. Iya, harus jadi orang gila. Iya, Gus, ya. tapi kalau tergila-gila tetap Jangan, tetap boleh. Puasanya ini tetap Waduh. boleh. Ini ternyata bahasa tergila-gila Gus sangat diantusias sekali sama Iya. pemirsa yang di studio nih Gus. Iya, terutama di sini ada yang masih dalam penantian yang belum ada kepastian ini. Waduh. Oh, ditunggu dengan mainnya katanya. Iya. Gitu. Baik, para pemirsa yang dibudiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, iya. Iya. Oh, baik. Ini ada penanya lagi dari siapa ini? Oh, dari Langkap Pak ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya Andre dari Langkap. Saya mau bertanya mengenai bagaimana cara menghadapi orang puasa yang lagi marah-marah. Marah-marahnya tidak sekali dua kali. Saya meresponnya sudah sabar, tapi belum cukup sabar secara maksimal. Jadi bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Begitu Gus katanya. Bisa langsung jawab Gus ya? Iya. Baik, dari Mas Andri Gus lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini. Karenanya makanya ini Rasulullah dalam satu hadisnya yang tadi itu lanjutan dari kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Kemudian ada lanjutan hadisnya fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa idza sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imruun shaimun. Artinya ketika kita ini pada saat berpuasa, kita ini dihina, dicela, disakiti, misalkan dipukul dan direndahkan dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Kita mengucapkan di dalam hati dan diri kita sendiri, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Tujuannya apa? Kita harus sadar bahwa puasa kita, ketika kita membalas celaan orang lain dengan celaan, puasa kita menjadi puasa yang cacat, justru bisa merugikan diri kita sendiri. Karenanya tadi sebelum saya jelaskan ini salah satu kiat untuk bisa bersabar itu apa resepnya. Ini kesimpulan terakhir sebenarnya. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang itu bersabar ketika bisa menggabungkan dua hal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu itu bagaimana? Dia harus tahu tentang keutamaan sabar. Pahalanya seperti ini, diberikan itu, sehingga termotivasi untuk sabar, sehingga dia tidak tergoda untuk melakukan emosi, kemarahan dan lain sebagainya. Itu harus punya ilmu dulu. Tapi itu cukup hanya ilmu saja, harus dipraktekkan. Kalau ilmu saja tidak dipraktekkan, tidak terjadi hanya sabar. Atau orang mau praktek tapi tidak tahu sabar itu seperti apa pahalanya, tidak bisa juga. Jadi ini harus dikombinasikan antara ilmu dan sabar. Lalu bagaimana caranya? Ya kita tahu, tanya ke Ustadz, sabar itu keutamanya apa, terus kemudian bahaya orang yang meluapkan emosi, kemarahan itu bahayanya apa, sehingga kemudian memotivasi kita untuk bersabar. Kemudian kita mempraktekkan diri, mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Jadi seperti itu Ustadz. Begitu Gus ya? Iya. Baik, ini mungkin dari penanya kita yang dari Langkap ini Ada lagi, mungkin Ustaz. ada yang terakhir. Yang terakhir, Ustaz. Ada lagi Ustaz? Iya. Ada. Silakan. Baik, silakan Mas.
silakan. Ya, dipersilakan. Dipersilakan masuk Bapak. Halo. Halo. Oh iya, masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kemurtade. Oh, dari Kemurtade ya. Ya. Mohon maaf. Iya. Baru ikut ya. Ya, langsung ke sasaran. Mau nanya Mas ya. Iya. Sekarang kan bulan puasa. Iya. Bagi orang yang kena penyakit mah atau lambung itu kan harus perut ini harus kan tidak kosong. Bagaimana? Apakah gimana? Tolong dijelaskan. Begitu dari Kemurtade cuman itu, mungkin besok bergabung lagi. Oke, terima kasih. Boleh langsung ditanggapi Ustadz. Ini orang sakit mah atau sakit lambung? Bagaimana Ustadz? Maksudnya bagaimana itu, pertanyaannya bagaimana itu? Ya, pertanyaannya boleh hendak tidak berpuasa. Oh gitu ya. Ya. Orang sakit mah atau sakit lambung. Jadi seperti ini. Langsung Gus ya. 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 Ini harus konsultasi dulu dengan dokter. Dokter ketika mengatakan jika nanti kamu berpuasa, sembuhnya ini tambah lama atau nanti tambah parah kalau kamu puasa. Jika seperti itu, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi tetap wajib qadha. Jadi dia tidak bisa memutuskan dirinya sendiri, harus tanya kepada ahlinya. Kira-kira ketika nanti saya puasa ini bisa membahayakan diri saya sendiri, kesehatan saya sendiri apa tidak. Ketika memang kata dokter ini, ketika puasa sakitnya tambah parah atau tambah lama sembuhnya, maka pada saat itu dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia tetap wajib mengqadha. Karena bagaimanapun puasa ini hukumnya wajib, kecuali yang sakit mah atau sakit lambung ini sudah lanjut usia, maka dia cukup untuk membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Fidyahnya sekitar 6,7 ons, kalau pengen hati-hati 1 kilo 1 hari. Jadi seperti itu. Begitu Gus? Ya. Begitu ya. Baik, karena waktu sudah semakin beranjak ke jam 5, maka mungkin Gus disimpulkan. Silakan moderator untuk menyimpulkan. Oh begitu. Ya. Baik. Terima kasih. Pemirsa yang dibudiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pemaparan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Shafi Al-SMPD yang mengupas tuntas tentang belajar sabar melalui puasa pada kali ini, yaitu yang pertama adalah kita itu harus mempunyai kunci sebagai kunci sukses kehidupan. Kunci sukses dalam kehidupan itu ada 2 macam menurut beliau, yaitu adalah 2S. 2S, sabar dan sholat. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Ya, sabar dan sholat ini harus ada bergandengan satu sama lain. Sabar tapi tidak sholat itu tidak akan pernah sukses. Sholat pun tidak pernah, sabar pun tidak akan pernah sukses juga, kan begitu Gus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 2S tadi itu dari ayat Al-Quran, yaitu ista'inu bis-sabri was-shalah, begitu Gus ya. Kemudian di kitab yang telah diterangkan tadi oleh Al-Ustadz Muhammad Shafi Al-Si, sabar itu ada 3 macam ya Gus ya, diterangkan di sini betul. Karena menukil dari kitab yang satunya ya Gus ya, bukan yang dari 4 ya. Baik, yaitu as-sabru ala fi'lin ta'at, yang kedua adalah as-sabru ala anil ma'asi, yang ketiga adalah as-sabru ala al-masaib. Kaitannya juga dengan wabah ini Gus ya. Betul. Ya,
Begitu Gus? Kalau kita sabar menghadapi Iya. situasi yang sekarang ini dalam keadaan puasa ini pasti menggabungkan dua. Mudah-mudahan Gus Iya, rahasia sabar yang dengan besar. sholat Gus ya. Iya, nah. Juga mungkin dengan 3 Gus ya. Iya. 2S tambah plus P mungkin ya. P, apa itu P? Ya kalau tidak pakai plus tidak enak. Aneh ya Gus ya, gimana? Sangat respon sekali Oh, kalau iya, melihat iya, plus itu. Tapi mudah-mudahan plusnya plus positif. Gus. Amin, amin. Baik, Amin, amin. para pemirsa yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada, kali ini kita sudah mengupas tuntas bersama narasumber kita yaitu Al Ustadz Muhammad Sofyan CMPD tentang belajar sabar melalui puasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita paparkan ini dapat bermanfaat dan barokah buat kita semua. Amin, amin, amin. Utamanya buat para pemirsa yang budiman dan para pendengar dirahmati Allah dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita kecipratan ilmu yang bermanfaat dan barokah Gus. Amin, Karena amin. beliau itu lulusan Yaman para pemirsa. Amin, Jadi Allah. mudah-mudahan kita yang tidak belajar di Yaman ini, mudah-mudahan kita kecipratan barokah dari guru-guru beliau yang ada di Amin, Yaman amin. begitu. Baik Gus, mungkin yang terakhir ini sudah jam 5 Gus ya. Iya. Tinggal beberapa menit lagi ke buka puasa. Iya. Mohon doanya Gus untuk acara terakhir. Silakan Gus. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina ومن حضر في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والغير وجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu kami tidak bisa melayani anda sampai dengan titik darah penghabisan begitu, titik darah pertanyaan. Jadi mungkin bisa ditanyakan mungkin besok sore, karena kita insya Allah tetap tayang di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita akan tayang dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore, tentunya di radio DJFM 107,7 MHz yang juga saya siarkan, di live streamingkan dari channel YouTube Remas Baitur Rahman Besuki. Baik, kepada subscriber yang sudah ada di luar dan pengalaman begitu, mungkin juga dukung kami di channel YouTube kami Remas Baitur Rahman Besuki dengan cara anda itu subscribe ya, subscribe Gus ya. Apa aja Gus? Ini mulut tidak bisa belajar bahasa Inggris Gus gitu Gus. Subscribe ya. Apalagi di like ya, di like kemudian komen share-nya. Iya. Tapi share itu bukan share Madura ya Gus ya. Iya, Bukan iya, share keseran. Baik, begitu Gus ya mungkin. Iya, Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua. Kepada narasumber yang dirahmati Allah, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada pemirsa yang budiman, baik di studio maupun di luar sana yang sedang mengudara mendengarkan kami, mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau keluputan dalam kata-kata kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kembali ke studio 1 DJFM 107,7 MHz. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, Ramadan tiba.
107,7 DJ FM bekerjasama dengan Remaja Masjid Baitur Rahman Besuki selama bulan Ramadan menjelang buka puasa dari jam 4 hingga jam 5 sore di program siar Kalam Rama, kajian Islam bulan Ramadan dengan penyaji dan tema yang berbeda setiap hari selama bulan Ramadan. Simak terus 107,7 DJ FM Besuki menjalin silaturahmi, meningkatkan kualitas insani.